Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah sufi perempuan yang menggali kuburannya dengan menggunakan tangannya dan membaca Al-Quran 6.000 kali. Sufi perempuan yang bernama Nafisah merupakan buyut dari Hasan putra Khalifah Ali bin Abu Talib. Ia lahir di Mekah tahun 145 Hijriah dan tumbuh dewasa di Madinah. Nafisah menikah dengan Ja'far As-Sadiq dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Al-Qasim dan Ummu Kulsum. Sufi perempuan ini sangat terkenal dengan pengetahuannya dalam bidang Al-Quran dan tafsir serta syair-syair. Setelah pernikahannya itu, ia pergi ke Mesir bersama sepupunya, Sakinah Al-Madfunah, dan berdiam tidak jauh dari istana Khalifah di Kairo. Siang sampai malam ia habiskan umurnya untuk puasa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafisah menjadi tokoh masyhur di dataran Mesir lantaran tarikat-tarikatnya dalam ibadah seperti puasa dan salat malam. Konon selama hidupnya ia menggali kuburannya sendiri dengan menggunakan tangan, dan setelah itu ia membaca Al-Quran 6.000 kali. Tidak hanya itu, banyak karamah yang dimiliki perempuan sufi tersebut. Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa satu waktu Sungai Nil mengalami kekeringan. Semua penduduk di tempat tersebut sangat gelisah mengingat air adalah kebutuhan pokok, dan petani setempat sangat cemas sebab mereka akan mengalami masa penceklik dan kesulitan bahan makanan. Kemudian penduduk itu mengunjungi Nafisah untuk meminta pertolongan memohon doa. Ia lalu memberikan kerudungnya dan mengatakan kepada para penduduk untuk melemparkan ke dalam sungai yang kering itu. Sesuai arahan, mereka pun pergi ke sungai dan melemparkan ke dalam sungai itu. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba air sungai itu meluap, bahkan hingga menyebabkan banjir. Apa yang menjadi kegelisahan penduduk pada saat itu tidak sempat terjadi. Sungai yang menjadi sumber penghidupan mereka telah mengalirkan airnya kembali. Selama hidupnya, ia menggali kuburannya sendiri dengan tangannya dan turun ke liang lahat serta membacakan ayat-ayat Al-Quran sebanyak 6.000 kali. Menjelang wafat, ia dalam keadaan berpuasa, namun ia tidak mau membatalkan ketika menjelang sakaratul maut. Nafisah mengatakan, "Aneh sekali bahwa aku selama 30 tahun lamanya, aku memohon kepada Allah bahwa di saat berjumpa dengannya, aku ingin dalam keadaan berpuasa. Dan sekarang di saat menjelang pertemuanku dengannya, kamu mendesakku untuk membatalkan puasaku. Tidak, itu tidak akan pernah terjadi." Lalu ia mengulang membaca surah Al-An'am, dan ketika ia sampai pada ayat mereka akan mendapatkan kedamaian bersama Tuhan mereka, maka wafatlah ia. Ketika Nafisah wafat, seluruh penduduk di kota itu berkumpul untuk takziah, dan seluruh penduduk di kota itu menyalakan lilin. Tangis sedih diiringi doa-doa mewarnai kepergiannya. Penduduk kota itu mengatakan bahwa tidak akan dijumpai penggantinya. Sewaktu suami Nafisah hendak menguburkannya di kota Madinah, namun seluruh penduduk Kairo melarang dan meminta suaminya untuk menguburkan jasadnya di tengah-tengah mereka. Kepergiannya didengar di seluruh penjuru negeri. Tampilnya Nafisah dalam sejarah tasawuf Islam memberikan citra tersendiri dalam menyetarakan gender pada dataran spiritual Islam. Hal ini membuktikan bahwa perempuan juga mempunyai kedudukan yang setara dalam berbagai ruang, termasuk dalam hal spiritual.